Bagi orang Sunda, makan tanpa sambal ibarat aku tanpa kamu. Maksudnya nggak komplit. Dari kota Garut, daerah yang terkenal dengan racikan sambalnya adalah Cibiuk. Siapa coba yang nggak tahu reputasi sambal dari Cibiuk? Biar pedas, tapi bikin nagih. Ecok pisan lah. Konon menurut cerita, sambal Cibiuk adalah kreasi seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang bernama Syekh Ja'far Shiddiq. Buat teman makan sambal Cibiuknya, kita buat ayam bakar bambu yang spesial. Bahan-bahannya, kita iris dulu bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Kemudian, iris lengkuas dan serehnya juga. Cincang kasar daun mangkokan dan daun kedondongnya. Kang nah kedang ngangge daun mamangkokan sareng daun kadongdong. Supados aromana teh benten nya supados keluar gitu aromana teh. Selanjutnya, siapkan daun bawang dan daun kemangi. Potong kecil-kecil, kemudian sisihkan. Penggunaan aneka dedaunan yang khas akan membuat aroma masakan dan rasanya semakin mantap. Baik juga loh untuk kesehatan. Dari daun bawang saja, kesehatan sel-sel darah merah akan terjaga, meningkatkan kesehatan hemoglobin, dan mampu memperkuat sel dan jaringan dalam tubuh berkat kandungan zat besinya yang terbilang tinggi. Kita lumuri ayamnya dengan bumbu tradisional yang sudah dipakai turun-temurun nih. Terdiri dari beberapa rempah, cabai, dan garam. Lumuri semua bagian, jangan sampai ada yang terlewat. Biar bumbunya meresap sempurna. Terakhir, taburkan daun bawang, daun kemangi, potongan bawang merah, dan bawang putihnya. Aduk hingga tercampur rata. Bungkus ayam yang sudah dibumbui dengan daun pisang. Baru deh masukkan ke dalam bambu. Rapikan bagian atasnya. Aha, tinggal dibakar deh. Sabar ya, karena membakarnya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Bolak-balik bambunya agar ayam matang merata. Nah, kalau warna bambu sudah berubah kehitaman, artinya ayam bakar sudah siap diangkat. Awas, panas tuh. Tinggal kita belah deh bambunya. Hets, jangan tetehnya yang belah dong. Bisa bahaya tuh. Akangnya aja ya yang udah biasa. Hehehe. Asyik, ayamnya siap disantap. Sabar dulu dong. Sambal Cibiuknya belum ada nih. Bikin dulu ya. Sebentar aja kok. Tinggal siapkan kencur dan bawang putih. Kemudian masukkan garam dan terasi secukupnya. Nah, terasi ini nih yang bikin sambalnya makin sedap. Sebagai penyeimbang rasa, tambahkan gula merah secukupnya. Kemudian masukkan cabai merah dan cabai hijaunya. Ulek hingga setengah halus. Lalu tambahkan potongan tomat hijau dan daun kemangi agar cita rasa asam serta segarnya makin terasa. Ulek kembali sampai halus. Semangat! Aha, sudah siap nih. Saatnya disajikan. Wih, wih, wih. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini, emang mantep banget deh. Sambalnya bikin nafsu makan meningkat. Raos pisan. Berbeda dengan jenis sambal yang lain, sambal Cibiuk memang diulek seadanya. Jadi kita masih bisa melihat wujud bumbunya yang kasar. Khas banget buat cocolan ayam bakar, dijamin mantap. Duh, kepedesan nih. Tapi udah tahu pedas, masih aja dimakan terus. Suka ya? Maklum, rasa pedasnya memang bikin nagih. Apalagi buat mereka yang hobi makan pedas. Kuliner pedas tergolong banyak penggemarnya. Jenisnya macam-macam. Kita juga bisa memilih level pedas yang disuka. Mulai dari level yang biasa aja, sampai yang bisa bikin basah kuyup keringetan. Bikin ampun deh.
Oh iya, rasa pedas yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi cabai dikarenakan adanya kandungan capsaicin. Capsaicin terbukti baik untuk kesehatan, berguna menjaga kekebalan tubuh, dan baik untuk kesehatan jantung kita. Asal jangan makan cabainya berlebihan ya, bisa-bisa saluran pencernaan terganggu dan bikin sakit perut. Di Majalengka ada yang namanya Tekso Super Sehah. Tekso adalah kuliner tradisional khas dari Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat. Tekso adalah kependekan lotek dan soun. Jadi nggak heran dong kalau tekso mirip banget lotek. Bedanya dengan tambahan soun. Membuat tekso nggak begitu rumit kok. Siapkan terlebih dahulu aneka sayurannya. Terdiri dari kangkung, kacang panjang, kol, dan toge. Jangan lupa dicuci bersih ya. Kemudian rebus sebentar saja. Bumbu tekso terdiri dari cabai dan kacang tanah. Sangrai kacang tanahnya dulu sekitar 5 menit. Aduk-aduk supaya kacangnya tidak gosong. Angkat deh. Kemudian rendam soun sampai teksturnya melunak. Sisihkan. Langsung deh kita racik bumbunya. Ulek cabai merah dan rawitnya terlebih dahulu. Wah, lumayan banyak nih cabainya. Yakin deh bakalan bikin sehah. Jika sudah halus, tambahkan pisang batu agar rasanya semakin mantap. Tambahkan kacang tanahnya. Beri gula merah dan air secukupnya. Ulek sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sayuran yang sudah direbus, plus irisan ketimun, lontong, dan sounnya. Ini dia, Tekso Weragati Super Sehah, siap untuk disantap. Duh, pedasnya mantap. Pantas saja disebut Super Sehah ya. Yakin deh, selera makan langsung meningkat. Ahai! Dari Tatar Sunda kita ke Banyuwangi. Wajib dicoba nih kuliner pedasnya, yaitu sop kesrut. Sengaja dinamakan kesrut karena sesudah menyantapnya dijamin akan kesat kesrut menahan cairan yang keluar dari hidung karena kepedasan. Ada-ada aja ya. Kita petik cabainya dulu yang banyak ya, biar pedasnya makin terasa. Cabainya dari jenis rawit merah. Meskipun ukurannya kecil, rasa pedasnya menggigit lidah. Petik cabai yang sudah berwarna kemerahan, kumpulkan dalam wadah. Tanaman cabai ternyata sudah dikenal sejak 2500 sebelum Masehi loh. Pertama kali cabai dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec untuk berbagai keperluan. Kemudian cabai dibawa masuk ke Indonesia oleh para pelaut Portugis. Cabai kemudian dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bahan masakan yang wajib ada pada kuliner Nusantara. Sepertinya sudah banyak nih cabainya. Langsung aja dibawa pulang deh. Kita masak. Selain cabai yang banyak, bahan utama membuat sop kesrut adalah daging bebek. Pilih bebek yang masih muda, yang dagingnya tidak terlalu alot. Pilih yang gemukan, biar puas makan dagingnya. Mau lari kemana? Akhirnya dapat juga deh bebeknya. Ibu, lagi bikin apa tuh? Oh, bikin sambal tempong khas Banyuwangi. Cara membuatnya ternyata masih sama dengan sambal pada umumnya. Cabai rawit merah, tinggal diulek dengan garam dan tomat. Setelah halus, sajikan deh. Pokoknya sambal tempong mesti ada untuk mendampingi sop kesrutnya. Sekarang lanjut membuat sop kesrut. Bahan baku sop kesrut biasanya dari ayam, kikil, atau daging. Tapi sop kesrut yang kita buat kali ini berbeda, yakni dengan daging bebek. Setelah dibersihkan, daging bebek dipotong-potong supaya bumbu lebih mudah meresap. Siapkan juga bumbu sop kesrutnya ya. Terdiri dari garam, gula putih, terasi, tomat, belimbing wuluh, daun bawang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Haluskan semua bumbunya. Kalau suka rasa pedas menggigit,
tambahkan lagi cabainya yang banyak. Baru deh, rebus daging bebeknya sampai empuk. Tambahkan garam dan gula. Aduk sebentar. Oh iya Bu, tadi sambal garam sama gula buat apa sih Bu? Garamnya itu mempercepat matangnya, Oh gitu, kalau gulanya? gulanya menghilangkan amis. Oh. Selanjutnya, tambahkan dengan bumbu halus, irisan belimbing wuluh, dan daun bawang. Bukan cuma menciptakan rasa segar pada masakan saja, belimbing wuluh ternyata berkhasiat menyembuhkan sariawan karena kaya vitamin C. Sedangkan kandungan senyawa sikloalin pada daun bawang bisa mengencerkan dan mencegah penggumpalan darah. Jadi baik untuk kesehatan jantung. Masak bebeknya hingga matang, sekitar 30 menit. Jangan lupa icip-icip ya. Kalau ada yang kurang, tinggal tambah bumbu lainnya. Sumpah enak banget. Gimana? Enak banget, Bu. Yuk makan yuk Kak, makan yuk. Makan Yuk, yuk Bu. Makan ya, silakan makan. Lapar nih. Sini Bu. Saya bantuin, Bu. Nah, kalau sudah matang, sop kestrut siap dinikmati. Duh, bikin ngiler ya. Cita rasa sop kestrut sangat unik. Kombinasi perpaduan rasa pedas dan asamnya pas. Bikin penikmat kuliner ketagihan dong. Apalagi ditambah sambal tempongnya. Kebayang, sensasi pedasnya luar biasa. Tekstur daging bebeknya juga lembut dan gurih. Tapi jangan berlebihan mengkonsumsi bebek ya. Soalnya kandungan lemaknya bisa meningkatkan berat badan secara drastis. Tapi tenang, jangan sedih dulu. Cita rasa pedas sop kisrut ternyata bisa menyeimbangkan lemak bebek. Kandungan capsaisin cabai meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori. Jadi bisa kok dikonsumsi oleh yang ingin menjaga berat badan. Aman. Urusan kuliner pedasnya belum usai nih. Soalnya Raga mau icip-icip hidangan bercita rasa pedas lainnya. Kira-kira ada apa ya? Tunggu sesaat lagi di Ragam Indonesia. Kalau biasanya sirup dibuat dari aneka buah dan segar, kali ini bahan utamanya justru cabai merah. Siapa mau coba? Bahan utama membuat sirup cabai adalah cabai merah besar, gula, dan pewarna makanan. Simpel banget kan? Nah, ini kenapa yang dipakai untuk sirupnya harus yang cabai besar semua, Bu? Emang kalau yang keriting itu beda apa gimana nih? Memang beda. Kalau cabai keriting kan kulitnya tipis, kalau ini kan tebal. Jadi rasa ininya ke sirup tuh beda. Lebih enak yang pakai cabai ini. Kita rebus cabainya terlebih dahulu ya. Proses perebusan sangat penting karena berdampak pada tingkat kepedasan sirupnya. Semakin lama direbus, maka akan semakin pedas juga sirup yang dihasilkan. Kali ini rebus selama 20 menit saja agar sirupnya tak terlalu pedas. Lalu beri tambahan gula pasir sekitar setengah kilogram. Jangan lupa pewarna makanannya agar warnanya menjadi menarik. Aduk-aduk terus sampai gulanya larut. Biarkan mendidih. Jika sirupnya sudah dingin, tinggal dikemas saja dalam botol. Harga per botol sirup cabai sekitar 15 sampai 20 ribu saja. Bisa kok buat oleh-oleh dari kota Cirebon. Cobain ah. Rasanya tuh sebenarnya manis, enak gitu. Cuman tapi terakhirnya tuh pedesnya tuh loh. Kayak makan cabai beneran. Tapi gak apa-apa, nagih kok. Meskipun rasanya agak pedas, sirup cabai ampuh melegakan sesak napas akibat lendir di tenggorokan. Bikin hangat dan plong. Bagi yang lahir di tahun 80-an, pasti ingat dong dengan permainan perahu otok-otok. Mainan tradisional yang dibuat dari seng atau kaleng bekas ini sampai sekarang masih bisa dijumpai loh. Meski jadul, peminatnya tetap ada kok. Kalau nggak percaya, mampir aja di pasar tradisional Kanoman Cirebon.
Nggak cuma perahu otok-otok, permainan jadul lainnya juga dengan mudah bisa dijumpai. Tinggal pilih aja mana yang disuka, murah-murah. Mainan jadul ini tetap bertahan karena memang ada lokasi pembuatannya, yaitu di Desa Jemaras, Kecamatan Langenan, Kabupaten Cirebon. Dulu sih pembuat mainan tradisional adalah mata pencaharian utama warga Jemaras. Sekarang paling tinggal 20 pengrajin saja yang masih bertahan. Untuk membuat satu unit perahu otok-otok dibutuhkan bahan baku berupa seng, timah, dan cat besi. Alat-alatnya terdiri dari gunting, solder, kuas, dan spidol. Buat dulu pola badan perahu dari seng, kemudian gunting mengikuti polanya. Buat juga bagian bak mesin kapal, cerobong asap, pangut sebagai meriam, dan wong-wongan alias nahkodanya. Setidaknya dibutuhkan 5 hingga 8 pengrajin untuk membuat setiap bagian kapal otok-otok. Peralatan yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Setiap pengrajin mempunyai keahlian dalam membuat bagian kapal otok-otok, terutama dalam membuat bagian mesin atau bak. Salah sedikit saja bisa-bisa mesin kapal tidak berfungsi dengan baik. Nggak jalan deh. Mesin perahu atau kapal yang rusak biasanya tidak akan mengeluarkan suara khas klotok-klotok. Nah, jika sudah mengeluarkan bunyi, berarti mesin perahu sudah lulus quality control deh. Selanjutnya, rekatkan seluruh bagian badan perahu dengan patri timah dan solder. Letakkan perahu di atas permukaan air untuk memastikan tidak ada bagian yang bocor. Warnai seluruh bagian perahu dengan cat besi agar tampilannya lebih menarik. Keren kan? Para pengrajin kapal otok-otok di sini bisa menghasilkan 600 unit perahu mainan setiap harinya loh. Banyak juga ya. Nah, sekarang waktunya main perahu otok-otok. Ayo, ada yang ingat cara mainnya nggak? Nggak pakai baterai kok. Gampang deh. Masukkan air ke dalam pipa kecil alias knalpot kapalnya dulu. Nah, air akan mengalir ke tempat penampungan atau tungku di dalam kapal. Kemudian siapkan kapas yang dilumuri dengan minyak sayur. Bakar deh kapasnya. Perahu otok-otoknya siap berlayar. Asyik! Perahu bergerak karena adanya api dari 2 meriam kecilnya. Berjalan layaknya prinsip mesin uap. Sederhana, tapi ada teknologinya loh. Setelah air memenuhi ruang pembakaran, maka api lilin akan memanaskan air di dalamnya. Ketika air mendidih berubah menjadi uap, perahu otok-otok pun langsung bergerak maju. Dinamakan kapal otok-otok karena bisa mengeluarkan suara klotok, klotok, klotok ketika dimainkan. Bunyi otok-otok bisa tercipta karena rebusan air yang menggerakkan 2 pipa kecil atau meriam. Gak kalah sama kapal remote control ya. Apalagi harganya juga sangat terjangkau. Sekitar Rp25.000 saja. Anak-anak pasti suka. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi kita agar semakin cinta akan kekayaan Indonesia. Saksikan Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat ya. Hanya di Trans 7. Bye-bye.